oleh siapapun juga asal mau berjuang. Itulah salah satu pelajaran yang bisa diambil dari kisah perjalanan Kang Ho, seorang pengusaha sukses di bidang jasa keuangan. Memiliki orang tua seorang pengusaha membuat masa kecilnya serba berkecukupan. Namun semuanya berubah ketika dia memasuki masa remaja. Karena usaha orang tuanya mengalami kebangkrutan. Bahkan sejak kelas 1 SMA, dia telah ditinggal meninggal oleh sang ayah dan ibunya yang harus bekerja keras, bahkan rela menjadi seorang TKW. Kondisi sulit yang menimpa keluarganya pada saat itu membuat dia memiliki tekad yang kuat, yaitu kelak dewasa harus jadi orang sukses. Kesempatan untuk dapat kuliah di teknik mesin ITS tentunya tidak disia-siakan, karena Kang Ho meyakini bahwa memiliki pendidikan yang baik adalah cara untuk keluar dari kemiskinan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan berhasil meraih gelar sarjananya dengan nilai yang baik. Kang Ho sempat berkarir sebagai seorang engineer di perusahaan asing, di antaranya bergerak di bidang gas dan manufacturing. Namun, suatu saat, melalui sebuah buku, wawasannya menjadi terbuka mengenai kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Sehingga semenjak itu dia termotivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Dengan modal nekat, dia memulai berbagai usaha, di antaranya berdagang mainan anak, jualan tas kulit, dan bahkan sempat menjalankan bisnis MLM. Berbagai usaha sudah dilakukan dan belum dapat mewujudkan impiannya. Namun, dia tidak pernah putus asa. Sampai pada akhirnya ada seorang teman yang memperkenalkan kepada dia peluang bisnis yang bergerak di bidang keuangan, yaitu Prudential. Walaupun pada awalnya ragu, setelah mempelajari dan mengetahui potensi bisnis tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk serius menjalankannya dan yakin bisa berhasil. Berkat ketekunan dan fokus, kini bisnisnya sudah berkembang pesat di berbagai kota dan setiap tahunnya dapat meraih omset miliaran rupiah. Berbagai penghargaan pun dia raih sebagai apresiasi atas prestasi dan keberhasilannya dalam mengembangkan bisnisnya. Dan satu persatu impiannya mulai bisa terwujud. Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang dan bergabung di acara webinar Great Opportunity with Prudential. Semoga Anda senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan malam ini saya ingin berbagi dengan Anda semua tentang sebuah peluang bisnis yang luar biasa, yaitu bersama Prudential. Nah, saya yakin mungkin antara Ibu sudah pernah mendengar banyak tentang bisnis ini, mungkin dari orang lain atau mungkin juga dari orang yang mengajak Anda bergabung di acara pada malam ini. Namun saya percaya bahwa apa yang akan saya sampaikan itu akan melengkapi wawasan Anda sehingga nanti Anda harapannya bisa mengambil keputusan yang tepat apakah cocok tidak bisnis ini untuk Anda geluti. Oke, nah oleh sebab itu saya minta tolong kepada Anda semua luangkan waktu 1 jam ke depan ini ya, 1 jam saja ke depan untuk fokus mendengarkan dan mengikuti acara ini. Oke, jadi kalau bisa tidak disambit dengan nonton TV, kalau bisa tidak disambit dengan main handphone, chatting dan sebagainya ya. Saya nggak minta waktu lama-lama, hanya 1 jam saja. Oke, mungkin Bapak Ibu izinkan saya sebelum memulai
saya ingin memperkenalkan diri saya sekali lagi ya, karena ada pepatah katanya kalau nggak kenal maka tak sayang. Oke. Nah, baik Bapak Ibu. Tadi mungkin Anda sudah lihat video profil saya. Saya yakin bahwa video profil saya cukup mewakili ya perjalanan saya di Prudential dari sebelum bergabung sampai setelah bergabung ya. Nah, jadi nama saya cukup singkat padat jelas, yaitu Kanho. Dan kalau orang nggak kenal saya, baca nama saya dipikir saya ini mungkin orang dari Korea gitu ya. Wah, so pede. Karena apa? Karena di Korea kan banyak orang yang akhirnya namanya pakai ho gitu ya. Bahkan ada artis Korea yang namanya ya Lee Min Ho. Nah, ada yang tanya, Pak Kanho sama Lee Min Ho hubungannya apa? Kalau saya iseng jawabnya saya dan Lee Min Ho kita saudara kandung tapi beda kandungan. Satu ibu beda kandungan maksudnya. Ya, just kidding Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya background-nya adalah sarjana teknik mesin ya, dan saya lulusan dari ITS. Jadi saya bukan background ekonomi, saya apalagi background asuransi, nggak ada hubungannya. Dan saya juga tidak pernah bercita-cita jadi seorang agen asuransi. Oke. Nah, pertama kali saya lulus dari ITS, saya bekerja sebagai seorang engineer ya, seorang insinyur, dan saya berkarir di oil company, di perusahaan eksplorasi minyak bumi. Dan saya juga pernah berkarir di industri manufacturing ya, tepatnya di industri makanan ya. Kemudian Bapak Ibu, saya pernah bergabung di sebuah bisnis multi level marketing atau dikenal dengan network marketing ya. Di situ saya kurang lebih 2 tahun di sana Bapak Ibu. Kemudian saya bergabung di Prudential tahun 2006 dan saya bergabung pada waktu itu sebagai seorang agen. Jadi saya betul-betul dari awal dari seorang agen. Kemudian 2007 oleh kemurahan Tuhan dan kerja keras tentunya saya berhasil promosi sebagai unit manager. Kemudian 2008 saya promosi kembali menjadi seorang senior unit manager. 2009 saya promosi lagi menjadi agency manager, dan pada saat itu posisi karir di Prudential yang tertinggi adalah agency manager Bapak Ibu. Kemudian 2011 saya bersama teman-teman mendirikan Harvest Agency di Surabaya. Tepatnya kantor kami ada di Jalan Jemur Sari 76, Blok C15 Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada lewat daerah sana boleh mampir, silakan. Kemudian 2013 tim kami semakin berkembang, akhirnya kita memutuskan untuk ekspansi dan mendirikan kantor agensi kembali di Mojokerto, dan 2014 kita berkembang lagi di Sidoarjo ya, kita dirikan Harvest Agency Sidoarjo, dan 2017 Bapak Ibu di Prudential mengalami transformasi karir yang tadinya agen-agen yang sudah di posisi agency manager mengalami transformasi pergantian nama ya menjadi agency director. Jadi pada hakikatnya agency director dan agency manager sama Bapak Ibu ya, hanya saja pergantian nama saja, ganti istilah saja. Oke, Bapak Ibu, itu sekilas tentang diri saya dan perjalanan saya di Prudential. Nah, saya mungkin akan mulai dulu dengan membahas isu yang paling hot di abad ini. Oke, bercanda ya, di tahun ini, yaitu apa? Kita akan membahas tentang coronavirus, pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa kita sudah melewati 1 tahun bersama COVID-19, dan kita tahu juga bahwa COVID-19 ini tidak hanya masalah kesehatan, karena impact dari pandemi ini luar biasa sekali, segala sektor kena dampak ya, dan tentunya juga di sektor bisnis, di pekerjaan banyak sekali orang yang mengalami dampak dari coronavirus ini. Ya, kita dengar banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, mereka tidak bisa survive, bahkan terpaksa mereka harus tutup. Dan tentunya ini juga berdampak kepada karyawan yang bekerja di perusahaan yang tadi mengalami kerugian bahkan sampai tutup ya. Banyak teman-teman saya yang berkarir, mereka berkeluh kesah, Pak, gaji saya nggak terima lagi full, kita cuma kerja dapatnya setengah ya gajinya, kerjanya juga secara apa ya, katanya kerjanya cuma separuh juga, tapi nyatanya kerjanya full, tapi bayarannya separuh. Ya, mau keluar juga salah karena kalau resign mau kerja di mana juga susah. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, bahkan ada yang sudah kena PHK dan sebagainya. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu, apakah coronavirus ini juga berdampak kepada pekerjaan Anda. Tentunya doa saya kepada Anda semua tidak berdampak ya. Saya berharap Anda dalam kondisi yang baik-baik saja. Tapi apabila di antara Anda ada yang mengalami dampak negatif dari pandemi ini, saya mau katakan satu hal, hari ini Anda sudah datang kepada acara yang tepat di mana Prudential akan memberikan sebuah solusi keuangan bagi Anda semua ya, sebuah opportunity bisnis yang luar biasa. Oke, nanti Anda ikuti bagaimana opportunity kami bisa memecahkan masalah keuangan ya, dan memberikan
peluang bisnis yang luar biasa, Bapak Ibu. Oke, sebelum saya bicara lebih jauh ya, Bapak Ibu, mungkin kita akan bahas satu topik yang seringkali menjadi cita-cita setiap orang, yaitu apa? Sukses. Nah, setiap orang pasti kepengen sukses. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, setiap orang pasti kepengen sukses. Saya dan Anda pasti kepengen sukses. Ya, nggak ada orang di muka bumi ini yang ingin hidupnya gagal. Bahkan orang yang sudah sukses sekalipun, dia juga kepengen tetap lebih sukses lagi. Betul nggak? Jadi orang yang gagal kepengen sukses, orang yang biasa-biasa pengen sukses, orang yang sudah sukses kepengen lebih sukses lagi. Jadi semua orang kepengen sukses. Nah, tapi sebetulnya ngomong-ngomong sukses itu apa? Ternyata banyak orang mengartikan sukses itu dengan versi mereka sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan, Pak, saya itu merasa sukses kalau saya punya penghasilan minimal sekian rupiah per bulan. Pak, saya merasa sukses kalau paling enggak saya sudah menduduki jabatan di posisi tertentu. Pak, saya merasa sukses kalau saya menjadi orang yang terkenal, orang famous, ya, menjadi public figure dan sebagainya. Jadi ternyata setiap orang itu punya cara mengartikan kata sukses. Tetapi walaupun mereka punya cara yang berbeda-beda, sebetulnya kalau kita tarik benang merah ada kesamaan. Yaitu apa? Sukses itu tidak lain adalah sebuah kondisi di mana seseorang berhasil mewujudkan apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi impian mereka. Setuju nggak Bapak Ibu? Oke, jadi sukses itu tidak lain adalah sebuah kondisi kita berhasil mewujudkan keinginan kita. Dan saya percaya Anda dan saya pasti punya impian, pasti punya sebuah cita-cita dan keinginan yang mungkin hari ini belum terwujud. Ya, saya sering ikut seminar Bapak Ibu, saya sering ikut acara motivasi, baca buku-buku orang sukses. Rata-rata orang-orang yang sukses, baik itu di bidang politik, sukses di bidang bisnis, politik sebagai atlet, mereka rata-rata mengatakan hal yang sama. Mereka mengatakan bahwa untuk menjadi sukses harus diawali berani untuk memiliki impian yang besar, Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau Anda dan saya memiliki impian, saran saya dijaga baik-baik Bapak Ibu ya. Jangan sampai impian itu dicuri. Dicuri oleh apa? Dicuri oleh keadaan, dicuri oleh rasa pesimis. Karena pada saat ini banyak sekali orang-orang udah takut bermimpi, Bapak Ibu. Ya, takut bermimpi. Kenapa? Karena mereka melihat realita kehidupan kayaknya udah nggak mungkin untuk mewujudkan impian mereka. Mereka stop bermimpi. Bahkan banyak orang mengatakan begini, udahlah, jangan mimpi muluk-muluk. Ntar kalau nggak kecapai bisa gila, bisa stres, sakit. Ya, sebentar Bapak Ibu, ini makanannya seperti bagus. Jika ada pertanyaan nanti bisa ketik di kolom chat ya. Jadi di akhir sesi akan dijawab. Jadi setiap pertanyaan nanti ini Pak Kanu sudah gabung lagi. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ya atas gangguan
koneksi. Semoga tidak terjadi lagi. Oke. Baik, saya lanjut Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada orang punya impian, Pak, saya kepingin punya income sekian. Oke. Ada mungkin yang berkata lagi, Pak, saya kepingin punya rumah. Ya, saya kepingin punya rumah. Saya udah bosen Pak tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Pak, saya udah bosen jadi kontraktor. Apa itu kontraktor? Kontrak sana, kontrak sini. Ya. Atau mungkin ada yang sudah punya rumah, tapi rumahnya yang tipenya SSSS, ya. Rumah yang sangat sempit sekali, selonjor saja sulit. Oke, pengen punya rumah yang lebih lega. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu impian Anda ya. Pak, impian saya nggak muluk-muluk kok Pak. Kalau saya punya rumah, kepengen punya rumah, ya minimal seperti gambar di layar ini lah Pak. Ada kolam renang satu, ya kan. Pulang kerja capek-capek, sore-sore bisa cebur di sana, berenang, main sama anak-anak, wah nikmat sekali ya. Ada yang berkata mungkin, Pak, saya kepengen punya mobil ya, udah bosan Pak naik mobil, naik motor ya, apalagi sekarang musim hujan, oke, kemana-mana kehujanan. Kalau musim kemarau kepanasan, pengen punya mobil, ajak anak-anak, ajak keluarga jalan-jalan, ya kan? Ada yang punya mobil, pengen nambah mobil, ada yang sudah punya mobil tapi pengen rasain bagaimana naik mobil mewah, mungkin seperti itu. Ada yang mungkin berkata, Pak, saya kepengen jalan-jalan ke luar negeri. Bosan Pak, setiap kali liburan mesti jauh, mentok-mentok ke Jatim Park, mentok-mentok ke Malang, ya, mentok-mentok ke Bromo, ya kan? Saya kepingin sekali-sekali, ya bisalah jalan-jalan ajak anak ke Disneyland, ke Universal Studio dan sebagainya, ya kan? Ada yang mungkin berkata, Pak, saya punya impian ngajak memberikan pendidikan yang terbaik buat putra-putri saya, ya kan? Saya ingin memberikan pendidikan sampai mereka bisa lulus sebagai seorang sarjana dan sebagainya. Oke, saya nggak tahu apa yang menjadi impian Anda. Ya, tapi saya yakin apapun yang menjadi impian Anda, sekali lagi itu adalah modal membuat Anda untuk sukses. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Pak saya bisa mewujudkan impian-impian tersebut? Kalau Anda serius pada hari ini serius ingin mewujudkan impian-impian ini, ya saya nggak tahu apa yang menjadi impian Anda, tapi kalau Anda serius ingin mewujudkan impian Anda, ada 3 pertanyaan penting yang harus bisa Anda jawab. Ya, sekali lagi ada 3 pertanyaan penting yang harus bisa Anda jawab. Apa pertanyaannya? Yang pertama, berapa harga yang harus dibayar? Nah, ini serius Bapak Ibu ya. Berapa harga yang harus dibayar? Bapak Ibu, saya tahu bahwa tidak semua impian itu bisa dirupiahkan. Tetapi banyak sekali impian-impian yang sebetulnya bisa kita rupiahkan. Contoh misalkan, Anda menginginkan sebuah rumah. Saya bertanya kepada Anda, rumah impian Anda di mana dan harganya berapa? Anda harus cari tahu. Oh Pak, saya kepengen punya rumah Pak. Rumah saya kepengen di daerah, mungkin di Citraland, mungkin di Pakuwon, ya, di satu perumahan tertentu, harganya sekian Pak. 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Cari tahu harganya. Pak, saya kepengen punya mobil. Mobil saya mereknya ini, tipenya ini Pak. Harganya sekian ratus juta. Anda cari tahu. Tujuannya apa? Supaya Anda tahu berapa besar ukuran dari impian Anda. Ya, kalau Anda nggak punya gambaran berapa rupiahnya, berapa harganya, maka Anda nggak tahu berapa ukurannya. Anda nggak akan tahu seberapa besar upaya yang harus Anda kerahkan untuk mewujudkan impian Anda. Jadi saran saya, setelah Anda ikuti acara hari ini, kalau Anda punya impian misalkan beli rumah, cepat-cepat kontak agent properti, minta brosur. Ya, kalau Anda ingin beli mobil, cepat-cepat kontak marketing mobil, minta price list. Ya, walaupun Anda hari ini belum punya uangnya untuk beli, it's okay. Tapi paling nggak Anda tahu, oh sekian harga dari impian saya. Pertanyaan kedua, setelah Anda tahu harganya, ini yang penting. Kapan Anda ingin mewujudkannya? Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau saya tanya sama teman-teman saya, ya, bagi mereka yang mungkin punya impian tertentu, kamu pengen nggak punya mobil? Wah, kepengen. Kamu pengen nggak jalan-jalan ke luar negeri? Oh, kepengen. Kamu kepengen nggak sukses? Kepengen. Rata-rata orang pasti ingin. Tapi giliran saya bertanya, kapan kamu mau beli mobilnya? Kapan kamu mau beli rumahnya? Kapan kamu ingin sukses? Rata-rata mereka mengatakan apa? Ya, nanti. Kalau Tuhan kasih saya rezeki, ya nanti. Kalau ada berkat. Bapak Ibu, jawaban ini sepintas kelihatannya nggak ada yang salah. Tapi sebetulnya kalau Anda bisa menentukan deadline-nya, kapan Anda ingin mewujudkan impian Anda, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena Anda akan lebih serius untuk mengusahakannya. Coba, nanti misalkan Anda kepingin jalan-jalan, ngajak anak Anda jalan-jalan ke luar negeri. Sehabis acara ini Anda katakan sama anak Anda. Misalkan, nah tahun depan Papa ajak Anda keluar
Papa ajak kamu ke luar negeri. Saya yakin anak Anda pasti ya setiap hari akan tanya sama Anda, "Pak, beneran ya tahun depan ke luar negeri ya? Pak, beneran ya? Kapan kita berangkat? Pak, beneran nggak udah beli tiketnya belum?" Oke? Itu akan membuat Anda semakin serius untuk mewujudkannya. Jadi, saran saya tentukan kapan Anda ingin mewujudkan impian Anda. Nah, pertanyaan ketiga, ini yang terpenting, yaitu apa? Bagaimana caranya? Dan ini akan kita bahas. Bapak Ibu, kalau kita udah tahu impiannya apa, harganya berapa, kapan mau diwujudkannya? Yang ketiga, bagaimana caranya? Bagaimana caranya ini tidak lain bicara tentang pekerjaan apa yang mau Anda geluti supaya impian Anda bisa terwujud. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang pekerjaan di muka bumi ini ada banyak sekali pekerjaan. Tapi hari ini kalau kita kerucutkan, kita kelompokkan, sebetulnya cuma ada dua Bapak Ibu. Ya, yang pertama Anda jadi karyawan atau menjadi seorang profesional, dan yang kedua Anda menjadi seorang pengusaha. Oke? Nah, kita mau lihat, kalau misalkan hari ini Anda memutuskan menjadi seorang karyawan, kira-kira bagaimana? Kalau Anda memutuskan jadi pebisnis, kira-kira bagaimana? Oke? Kalau hari ini Anda ambil keputusan, Pak, saya mau mewujudkan impian saya mau bekerja sebagai seorang karyawan. Kira-kira bagaimana? Ada beberapa pertanyaan penting yang harus Anda bisa jawab. Yang pertama, seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan Anda? Maksud saya adalah, Anda udah pernah ngitung nggak? Setiap tahun, income Anda naik berapa persen? Anda yang tahu jawabannya, bukan saya. Oke? Dan Anda coba hitung. Ya, iseng-iseng Anda hitung. Kalau penghasilan Anda sekarang sekian, setiap tahun kenaikannya sekian persen, Anda coba hitung. Mungkin nggak impian Anda bisa terwujud? Kalau bisa, butuh berapa lama? Apakah Anda mau menunggu sekian lama? Oke? Kalau jawabannya Anda, Pak, kayaknya terlalu lama banget ini untuk mewujudkan impian saya dengan income saya sekian, kenaikan gaji saya sekian, berarti Anda harus mulai memikirkan cara lain. Oke? Pertanyaan yang kedua, sampai kapan Anda tetap dapat menerima penghasilan tersebut? Kita tahu Bapak Ibu, kalau Anda seorang karyawan, suka nggak suka, suatu saat Anda akan pensiun. Suka nggak suka, Anda akan kena PHK. Ya, karena pensiun tadi, ya kan? Kalau karena ada satu kondisi kesehatan atau kondisi tertentu, bisa juga orang nggak bisa lagi bekerja. Nah, di saat kita tidak bekerja, saat kita pensiun, saat kita kena PHK, maka semua penghasilan itu akan stop, Bapak Ibu. Oke, dan ketika itu stop, bagaimana? Apakah impian Anda bisa terwujud? Nah, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak pernah kita tanyakan pada diri kita. Makanya hari ini saya mau mewakili diri Anda untuk menanyakan pada diri Anda. Ya, nah, kalau Anda mendapati ternyata impian Anda nggak bisa terwujud dengan Anda menjadi seorang karyawan, sekali lagi, Anda harus mulai memikirkan cara lain. Ya, saya tidak bermaksud mendeskripsikan profesi Anda sebagai seorang karyawan. Enggak, itu profesi yang mulia, Bapak Ibu. Ya, nah kemudian yang kedua, Anda menjadi seorang pengusaha. Oke, nah di sini ada satu buku, bukunya yang bagus banget, judulnya The E-Mind. Ini karangan dari Pak Michael, ya, Mr. Michael Gerber. Di buku ini, Mr. Michael ini membahas di salah satu babnya membahas tentang bagaimana peluang orang sukses membangun sebuah bisnis, ya. Dan bisnis ini yang dibahas adalah bisnis konvensional. Maksudnya bisnis konvensional itu apa? Bisnis yang kita bangun dari nol. Semuanya kita yang desain bisnisnya. Contoh misalkan Anda hari ini memutuskan untuk bangun atau berbisnis di bidang resto, ya, buka restoran. Nah, Anda mulai mikirin nama restonya apa, kemudian mau jual makanan apa, ya kan, menunya apa, kemudian resepnya bagaimana, marketingnya bagaimana, operasional restorannya bagaimana, dan sebagainya. Jadi Anda betul-betul yang men-set up semuanya, mengatur semuanya. Nah, si Michael, ya, Pak Michael ini, di salah satu bab di buku ini, dia menunjukkan ternyata dari survei membuktikan bahwa 5 tahun pertama, 80% orang yang buka usaha konvensional itu tutup, alias bankrupt. Ya, artinya kalau hari ini di Surabaya misalkan ya, ada 100 orang yang buka usaha rame-rame di segala bidang. Ada yang buka restoran, ada yang buka laundry, ada yang buka supermarket, ada yang buka bisnis online, apapun itu, 80% ya, dari 100 orang itu 80 diantaranya 5 tahun pertama itu akan tutup.
sisa cuma 20. Bagaimana nasib yang 20 orang ini, yang 20% ini, ternyata di 5 tahun kedua, 80% dari yang 20 ini tutup lagi. Berarti dalam 10 tahun pertama, hanya ada 4% saja, hanya ada 4 orang saja yang sukses membangun usahanya. Wow, Pak, perbandingannya begitu jauh. Ya, dari 100 orang yang buka usaha, berbagai macam bentuk usaha, hanya 4 yang berhasil. Kenapa kok begitu jauh antara yang berhasil dengan yang gagal? Kok banyak sekali yang gagal? Kenapa? Karena di bisnis konvensional, Bapak Ibu, kita menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, tantangannya adalah modal. Nggak bisa dipungkiri, bisnis butuh modal. Mau semakin besar bisnisnya, modalnya juga semakin besar. Ya, dan tidak jarang untuk dapetin modal kita harus ambil utang. Ya, hutang dari pihak ketiga, mungkin dari institusi keuangan, ya mungkin cari investor dan sebagainya. Oke, dan kalau kita udah bicara hutang, berarti resiko juga meningkat. Ya, jadi seringkali modal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk membangun bisnis konvensional, Bapak Ibu. Oke, banyak orang kepengen punya bisnis tapi nggak mulai-mulai hanya karena masalah nggak punya modal. Ya, nah yang kedua apa? Pengalaman. Bapak Ibu tentunya idealnya kalau orang mau bisnis di bidang kuliner, harusnya dia punya pengalaman kerja di bidang kuliner juga. Kalau dia membuka restoran, ya dia harus pernah kerja dong di restoran. Kalau hari ini dia mau jual beli mobil, dia paling nggak tahu tentang otomotif. Kalau hari ini dia mau jual mungkin gadget, ya handphone, dia tahu tentang dunia telekomunikasi. Nah, yang terjadi kenapa banyak yang bankrupt? Karena banyak orang yang tidak punya pengalaman tapi coba-coba bisnis. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, nggak pernah kerja di bidang kuliner, nggak bisa masak tapi buka restoran. Ya, nah nggak sampai setahun udah bankrupt. Itu bangun sistem. Saya sering kali tanya sama teman-teman saya yang buka usaha ya. Saya tanya, kamu kenapa sih berhenti jadi karyawan dan buka usaha? Saya bilang, mereka mengatakan dua hal. Satu, dia bilang bahwa iya jadi pebisnis itu enak. Secara income biasanya lebih besar daripada jadi pegawai. Oke. Yang kedua apa? Mereka katakan bahwa jadi pebisnis itu enak. Kalau sudah sukses, waktunya bebas. Nggak perlu jamnya diatur-atur sama atasan. Ya, bebas. Nah, tapi mereka lupa. Untuk bisnis yang bisa memberikan kebebasan waktu, itu harus bisnis yang ada sistem yang memungkinkan bisnisnya berjalan secara autopilot. Kalau bisnisnya nggak punya sistem, bagaimana bisnis ini bisa memberikan kebebasan waktu? Artinya apa? Kalau bisnisnya nggak punya sistem, ya pemilik bisnisnya harus terus incas, terus ngurusin bisnisnya. Saya punya seorang teman, dia pernah sharing sama saya. Dia katakan begini sama saya, Kanho, saya lihat kamu kok enak banget, ya sering keluar negeri. Ya, jadi ceritanya sebelum pandemi, ya ini perbincangannya jauh sebelum pandemi. Dia ngomong, saya lihat sering kamu keluar negeri, jalan-jalan keluar negeri. Emangnya bisnis kamu nggak apa-apa tuh ditinggal-tinggal? Saya katakan nggak masalah. Memangnya kenapa? Waduh, toko saya ini nggak bisa ditinggal. Ya, jadi teman saya ini punya toko cukup besar, 3 toko besar dia di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya, cukup besar. Dia sebagai pebisnis cukup sukses, tapi menjadi masalah dia nggak bisa tinggal tokonya. Kenapa? Simple, karena nggak punya sistem. Kenapa nggak dibuat sistem? Saya tanya sama dia, kenapa kamu nggak bangun sistem? Kenapa kamu nggak set up sistem? Dia bilang, nggak semudah itu bangun sistem. Ya, membangun sistem itu nggak mudah, butuh investasi, ya investasi uang, investasi sumber daya manusia, investasi IT dan sebagainya, trial dan error dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita butuh modal, butuh pengalaman, butuh sistem, udah pasti bisnis konvensional itu penuh resiko. Dan ini terbukti dari survei yang ditunjukkan di bukunya Michael Gerber. Ya, nah Pak, kalau franchise bagaimana? Oke, franchise ini adalah satu solusi bagi orang yang ingin punya bisnis dan bisa autopilot. Ya, kenapa? Karena franchise ini memberikan kemudahan, dia sudah set up sistemnya sudah ada. Oke, ini ada beberapa merek franchise yang terkenal ya. Kita bisa, saya kan ada sering ya, mungkin pernah ngajak keluarga Anda makan burger di McDonald, mungkin pernah makan mie instan di Abnormal ya kan, mungkin sering belanja kebutuhan sehari-hari di Indomart, mungkin anaknya sempat dikursusin di Kumon ya. Ini adalah merek-merek terkenal. Nah, franchise ini sistemnya udah proven, bagus. Oke, sehingga 90% orang yang beli franchise ini pasti sukses. Oke. Nah, tapi jangan lupa berapa modalnya?
Nah, McDonald kalau kita mau beli franchise-nya, Bapak Ibu, ini 1,1 juta sampai 2,2 juta. Bukan rupiah, tapi US dollar. Kalau dirupiahkan, ini kurang lebih ya let's say 15-16 miliar Bapak Ibu. Franchise-nya. Abnormal, saya punya teman juga pernah dia join di bisnis abnormal, kurang lebih 5 miliar. Indomart, ini udah nggak update, ya. Beberapa tahun yang lalu 400 juta. Mungkin sekarang udah di atas itu. Ini baru franchise-nya, belum renovasi, sewa kontrakan dan sebagainya. Ya, Kuman juga kurang lebih sama 250-300 juta. Nah, Bapak Ibu, jadi hari ini franchise yang benar-benar franchise bagus itu pasti modal. Oke. Pak, ada tuh Pak, kemarin saya datang ke pameran franchise murah Pak, cuma 10 juta. Saya jamin kalau Anda beli franchise itu Anda nggak bakal kaya. Ya, kita bicara bukan uang kecil di sini. Kita bicara tentang bisnis yang bisa memberikan uang besar. Kalau Anda beli franchise yang murah-murah, Anda nggak bakal kaya. Ya, dan mereka biasanya tidak proven. Sistem mereka belum terbukti. Nah, terus gimana dong Pak? Saya jadi karyawan salah, jadi profesional salah, bisnis juga salah, terus gimana? Nah, Bapak Ibu, saya tidak ngomong bahwa jadi karyawan itu salah, saya tidak bicara berbisnis itu salah. Ya, kalau hari ini Anda punya bisnis yang bagus, ya go ahead, terusin aja. Oke? Nah, tapi hari ini saya mau sampaikan ada satu peluang dari Prudential yang memberikan kemudahan. Ya, Prudential mau kasih peluang yang luar biasa. Peluang apa? Bisnis asuransi. Oke? Nah, mungkin pertanyaan gini, Pak, kenapa saya harus bisnis asuransi? Kenapa nggak bisnis yang lain gitu loh ya? Dan kenapa kalaupun saya mau bisnis asuransi, kenapa milihnya Prudential? Simple. Bapak Ibu, hari ini Anda mau bisnis apapun. Ya. Kalau kita mau bisnis kan kita bicara jualan sebuah produk. Ya, entah itu produk barang ataupun jasa, ini Anda jualan. Nah, simple. Kalau Anda mau bisnis, Anda mau jual sesuatu, pasti pertanyaannya begini, ada nggak yang mau beli produk saya? Artinya bicara tentang market. Ada nggak orang yang butuh tentang produk saya? Ya, hari ini kalau Anda memutuskan, Pak, saya mau dagang jual bakso di perumahan tertentu. Pertanyaan satu, ada nggak orang yang mau beli bakso? Perumahan di sana padat penduduk nggak? Orangnya banyak yang penggemar bakso nggak? Kan seperti itu sebetulnya Bapak Ibu. Betul kan? Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan potensi market bisnis asuransi? Oke, saya akan bahas dari dua time frame, ya, dua periode waktu. Periode waktu yang pertama saya bicara tentang periode waktu secara umum. Oke, Bapak Ibu, kalau kita bicara asuransi, ya, Indonesia ini marketnya luar biasa sekali. Kenapa? Karena Indonesia ini salah satu kelebihannya adalah penduduknya luar biasa banyak, 270 juta. Nah, kalau kita bandingkan dengan Singapura, negara tetangga kita, Singapura itu penduduknya cuma 7 juta. Ya, 7 juta penduduk. Bapak Ibu, 7 juta penduduk. Prudential sebagai informasi, Prudential sudah berbisnis di negara Singapura itu 90 tahun. Ya, 90 tahun. Nah, 90 tahun Prudential menjalankan bisnis asuransi di Singapura. 7 juta penduduk tuh nggak habis-habis Bapak Ibu. Bayangkan, 7 juta penduduk 90 tahun nggak habis-habis. Nah, Indonesia 270 juta. Mungkin Anda mengatakan, Pak, ya orang Singapura kan lebih makmur. Ya kan? Mereka punya daya beli lebih dibandingkan orang Indonesia. Oke, saya katakan 270 juta nggak semuanya bisa beli asuransi. Saya katakan hanya 30% saja. Ya, sebetulnya angka 30% itu terlalu pesimis, tapi saya anggap 30%. 30% dari 270 juta Bapak Ibu itu 80 juta penduduk, alias 10 kali lipat lebih dari jumlah penduduk Singapura. Bayangkan, kalau 7 juta penduduk 90 tahun nggak habis, 80 juta ini mau berapa tahun baru habis Bapak Ibu? Ya, jadi potensi market di Indonesia akan ini luar biasa. Apalagi jumlah penduduk yang memiliki asuransi di Indonesia itu nggak sampai 10% di luar BPJS Bapak Ibu. Ya, ternyata nggak sampai 10%. Bayangkan, ini potensi market yang luar biasa. Oke, bagaimana Pak selama pandemi? Ya, selama periode pandemi Bapak Ibu, banyak orang yang bisnisnya mengalami kelesuan. Tapi Anda perlu tahu, bisnis asuransi justru di selama pandemi kita survive. Bahkan nggak cuma survive, kita tetap grow. Kenapa? Karena justru dengan peristiwa pandemi, orang menjadi sadar betapa pentingnya mereka butuh namanya asuransi. Karena resiko sakit meningkat, resiko meninggal meningkat Bapak Ibu. Dan di situ mereka butuh asuransi. Jadi bisnis asuransi Bapak Ibu, itu seperti bisnis jualan masker gitu ya, dibutuhkan.
Yang tadinya mungkin orang nggak terlalu peduli, mereka sekarang jadi peduli. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, bisnis asuransi ini di saat pandemi sekarang ini kita tidak terpengaruh sama sekali. Ya, justru permintaannya meningkat. Oke, Pak, oke lah, bisnisnya potensinya marketnya oke. Tapi kenapa saya harus milih Prudential? Kenapa saya nggak milih merek A, merek B, merek C? Simple, karena Prudential adalah perusahaan nomor 1. Bapak bercanda kan, Bapak orang Prudential. Nggak ada kecap nomor 2, Bapak Ibu. Oke, kalau saya ngomong nomor 1 memang nggak fair. Tapi yang ngomong nomor 1, ini adalah pihak ketiga, yaitu media, Bapak Ibu. Ya, ini ada salah satu media, yaitu majalah Investor. Majalah Investor ini seringkali mereka mengeluarkan peringkat-peringkat di berbagai macam industri, ya. Kadang-kadang mereka mengeluarkan edisi khusus memeringkat misalkan ranking perbankan, ya, ranking perusahaan pembiayaan. Nah, mereka di bulan tertentu mereka juga mengeluarkan ranking perusahaan asuransi. Dan Prudential adalah perusahaan asuransi satu-satunya di Indonesia yang paling banyak mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan nomor 1 di Indonesia. Sejak tahun 2004, Bapak Ibu, kita udah berulang kali, bahkan berturut-turut sampai tahun kemarin, kita adalah perusahaan asuransi nomor 1. Oke, bahkan nggak cuma majalah Investor, majalah-majalah lain juga ngomong demikian, ya. Ada berbagai, bukan hanya majalah, tapi berbagai lembaga lebih tepatnya, yang juga mengeluarkan pemeringkatan, dan Prudential langganan nomor 1. Anda jangan percaya omongan saya, Anda boleh searching di googling, ya. Sekarang udah semua informasi terbuka, Anda googling aja. Seperti itu. Oke. Nah, tentunya dengan kita bekerja sama dengan perusahaan nomor 1, kita jadi lebih percaya diri. Ketika kita di lapangan ketemu dengan kompetitor, kita lebih percaya diri, Bapak Ibu, ya. Nah, dan ini memudahkan kita. Kemudian, yang lebih penting lagi, Bapak Ibu, kenapa kita memilih Prudential? Karena Prudential ini sudah perusahaan yang memiliki track record yang jelas, di mana perusahaan kita adalah perusahaan internasional. Kita beroperasi di 3 wilayah, di daratan Eropa, di Amerika, dan di Asia. Dan kita sudah beroperasi sejak 1848, Bapak Ibu, ya. Kalau kita hitung, ini udah 173 tahun, Bapak Ibu. 173 tahun, ya. Sudah melewati Perang Dunia I, Perang Dunia II, kita udah melewati mungkin krisis ekonomi berulang kali, tapi hari ini perusahaan kita tetap eksis. Nah, ini penting sekali, Bapak Ibu, ya. Track record ini penting sekali, oke? Dan kita sudah melayani 24 juta nasabah, dan saat ini dana yang kita kelola mencapai 496 miliar, bukan rupiah tapi pound sterling. Ini luar biasa, dana raksasa, Bapak Ibu, ya. Nah, sekali lagi, ini adalah rekam jejak perusahaan kita. Kenapa ini penting? Karena sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan lain, ya, peluang-peluang bisnis lain yang memberikan penawaran yang menggiurkan, katanya bisa kaya, bisa passive income, bisa pensiun dari bisnis mereka. Tapi mereka nggak punya rekam jejak yang jelas, gitu ya. Banyak orang join di bisnis nggak sampai setahun perusahaannya tutup, websitenya nggak bisa diakses, tiba-tiba kantornya entah pindah kemana. Nah, kita nggak mau bisnis yang sifatnya temporary, Bapak Ibu. Kita kepingin bisnis sesuatu yang jelas bisa jadi pegangan masa depan, betul nggak? Kita mau bisnis yang long term. Oleh sebab itu, kita harus kenali betul-betul dengan siapa kita berbisnis, Bapak Ibu. Ya, oke, Pak. Tapi ngomong-ngomong, katanya bisnis asuransi itu susah, jual asuransi itu susah. Sekali lagi, Bapak Ibu, itu kan kata orang, ya. Nah, hari ini izinkan saya berbagi pengalaman saya selama saya 15 tahun di Prudential. Justru saya mendapati bahwa bisnis asuransi itu sangat gampang, ya, sangat gampang, relatif mudah. Serius, yes, serius. Kenapa kok bisa lebih mudah? Satu, saya katakan bahwa di bisnis kita tidak butuh modal. Nah, ini Bapak Ibu, dari sini aja udah jelas kan. Kalau nggak butuh modal, ini mempermudah kita untuk cepat bisa punya bisnis. Berapa banyak hari ini orang kepingin punya bisnis nggak bisa mulai-mulai gara-gara nggak punya modal. Nah, mungkin di antara Anda juga mengalami hal itu. Kalau hari ini Anda mengalami hal itu, saya kasih good news, nggak perlu modal untuk memulai bisnis, ya. Dan Prudential memberikan kemudahan itu. Ayo, manfaatkan kemudahan ini. Nggak perlu modal. Anda nggak perlu ngutang, Anda nggak perlu mengagungkan sertifikat rumah, Anda nggak perlu ambil resiko apapun, ya. Dan tidak ada pengalaman. Maksudnya Anda nggak perlu punya pengalaman tertentu. Pak, saya harus pernah kerja di bidang keuangan kah? Saya harus pernah kerja di bidang asuransi kah untuk bisa sukses di Prudential? No. Jadi di Prudential ini yang sukses, Bapak Ibu, berbagai macam latar belakang. Contohnya saya latar belakangnya seorang insinyur. Ya, teman saya juga ada yang latar belakangnya seorang dokter, ada yang pengalamannya sebagai seorang ibu rumah tangga, ada yang pengalamannya hanya fresh graduate,
alias nggak pernah kerja, ada yang pengalamannya seorang pengusaha, ada yang jadi manajer bank, macam-macam. Ya, apapun pengalaman mereka, mereka bisa sukses di Prudential. Loh kok bisa begitu Pak? Nanti saya jelaskan di belakang. Nah, praktis nggak ada modal, nggak ada pengalaman, tapi nggak ada resiko. Bagaimana Anda bisa punya resiko? Ya kan? Nggak ada store modal kok. Ya kan? Jadi nggak bisa bangkrut Bapak Ibu. Oke. Muncul pertanyaan, Pak, kalau segampang begini usahanya, nggak pakai modal, nggak ada pengalaman, nggak ada risiko. Terus duitnya ada nggak? Ini perusahaan beneran kasih duit seberapa besar? Saya mau katakan, walaupun ini memberikan banyak kemudahan, bisnis kita memberikan penghasilan, potensinya mencapai miliaran per tahun, Bapak Ibu. Ya, bahkan ada yang mencapai miliaran per bulan. Serius, ya. Jadi ini bukan bisnis iseng-iseng, ini bukan pekerjaan part-time yang hanya untuk nambah uang bensin, uang rokok, uang makan. No, ini betul-betul bisnis besar Bapak Ibu. Seperti Anda membangun usaha, pabrik, toko, supermarket, ya, ini bisnis besar. Ya. Nah, Pak, bisnisnya seperti apa? Bisnisnya oke. Anda di Prudential sekali lagi bukan part-timer, Anda di Prudential bukan sebagai freelance, tapi Anda betul-betul menjadi bisnis partner. Oke? Bisnis partner maksudnya gimana Pak? Anda menjadi seorang distributor. Saya pakai istilah distributor supaya Anda lebih gampang untuk mencerna. Ya. Karena kalau kita bicara distributor dalam dunia dagang, berarti kan distributor itu bukan karyawannya pabrik. Distributor ini kan rekannya pabrik yang menjadi partner untuk mendistribusikan, bantu jualin produknya pabrik, sharing profit. Seperti itu. Nah, sama. Kita di Prudential menjadi distributornya Prudential, bukan karyawannya Prudential, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, kita mulai dari mana, Pak, di Prudential? Kita mulai dari seorang agen. Nah, kalau agen itu ibaratnya dalam dunia dagang itu seperti retail. Tugasnya apa? Jualan polis asuransi. Jadi ketika Anda jadi agent, Anda tugasnya jual polis. Buat apa jual polis? Ya jelas untuk cari income. Tapi yang kedua, sebetulnya yang lebih penting adalah untuk belajar. Belajar cara jualan. Oke? Belajar cara jualan. Kenapa kalau Anda perlu belajar cara jualan? Karena Anda akan menjadi seorang distributor. Nah, kalau Anda nanti setelah menjadi distributor nggak tahu cara jualannya, kan repot, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi walaupun Anda di sini belajar jualan, Anda tetap dapat namanya income, yaitu dari komisi. Nah, komisi di Prudential ini skemanya menarik Bapak Ibu. Kenapa? Kalau di profesi lain, jualan produk lain, biasanya kan jual satu barang dapat profit cuma satu kali. Betul nggak? Ya, mungkin Anda jual mobil, Anda agent properti, mungkin Anda jual produk bahan bangunan, apapun itu saya yakin ya, wajarnya rata-rata dapat komisi cuma satu kali, dapat profit satu kali dari satu kali transaksi. Tapi di Prudential, Anda dari satu klien, satu kali transaksi, perhatikan saya baik-baik, bisa mendapatkan komisi, dapat profit, itu sampai mencapai 60 bulan alias 5 tahun. Dengan komposisi keuntungan, pembagian keuntungannya 30% di tahun pertama, 30% di tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun kelima 5%, 5%, 5% Bapak Ibu. Nah, saya yakin bagi Anda pedagang, bagi Anda yang pernah kerja di bidang marketing, pasti setuju kalau yang namanya komisi 30% itu gede banget. Apakah cuma ini? No, tapi Anda juga terima namanya bonus. Bonusnya di tahun pertama 12%, tahun kedua 13,5%. Jadi kalau saya jumlah ya, total keuntungan yang Anda dapatkan dari satu kali transaksi itu bisa mencapai 100,5%. Atau saya bilang 100% dari satu kali transaksi. Hanya saja keuntungan 100% ini nggak langsung diterima di depan, kita bagi bertahap, secara bertahap maksud saya selama 5 tahun. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya saya tunjukkan simulasinya Bapak Ibu. Ya, oke, misalkan Anda sehari ini menjadi agen, punya teman katakanlah si A mau beli asuransi di Prudential melalui Anda. Ya, teman Anda beli asuransi di Prudential dengan premi 1 juta per bulan. Komisi Anda 30%, dapat berarti 300.000. Pak, 300.000 kecil banget. Sabar, ini kan baru pemanasan Bapak Ibu. Ya, oke, bulan kedua Anda semakin paham produk, ya, ketemu lagi teman yang lain, si B beli lagi asuransi melalui Anda dengan premi yang lebih tinggi, 2 juta per bulan. 30%-nya berarti 600.000. Nah, jangan lupa
Si A yang bulan lalu ambil premi 1 juta per bulan, dia akan store lagi premi di bulan kedua. Kenapa? Karena orang beli asuransi preminya nggak sekali, Bapak Ibu. Rata-rata bisa mencapai 10 bahkan di atas 10 tahun. Ya, nah di total 600 plus 300 ribu dapat 900. Jadi 300 ribunya dapat lagi di bulan kedua. Nah di bulan ketiga dapat lagi nasabah lain, si C. Ambil lagi polis 3 juta per bulan. 30% 900 ribu. Nah, A dan B, dia akan store premi lagi di bulan ketiga. Praktis Anda dapat lagi A dan B 900 ribu lagi. Jadi totalnya 1,8 juta. Anda bayangkan, ini saya kasih contoh kalau 1 bulan 1. Ya. Kalau saya 2 bagaimana Pak? Kalau preminya lebih besar dari 1 juta, lebih besar dari 3 juta, lebih besar dari 5 juta, pasti Anda dapat lebih banyak. Ya. Jadi di sini income kalau Anda lihat dari bulan ke bulan itu konsisten makin lama makin naik. Makanya di flyer dikatakan bahwa di bisnis ini kita bisa dapat konsisten income naik terus. Kenapa? Karena akumulasi, Bapak Ibu. Ya, ini yang luar biasa. Jadi seperti bola salju, seperti itu. Jadi jangan kaget di bulan pertama mungkin income Anda aduh kecil banget Pak, jauh dari UMR, tapi di setahun setelah Anda geluti, bisa-bisa income Anda bisa melebihi income seorang general manager, Bapak Ibu. Ya, oke. Lanjut. Sekali lagi saya ngajak Anda di sini mau bisnis, bukan jualan polis. Nah, jadi kita nggak berhenti jadi agent, tapi saya mau dorong Anda, mau ajak Anda menjadi seorang distributor. Ya, nah di tempat kita distributor itu istilahnya leader. Nah, seorang distributor tugasnya membangun jaringan distribusi. Leader tugasnya membangun tim. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pada ujungnya di sini kita membangun tim. Ya, kalau kita punya tim, kita punya jaringan distribusi, dari inilah kita bisa mendapat namanya penghasilan pasif atau passive income. Oke, Pak, kalau saya mau jadi distributor caranya bagaimana? Kalau saya mau jadi leader caranya bagaimana? Caranya simpel, Anda promosi, jangan jadi agen terus, tapi naik jenjang karir Anda menjadi Associate Agency Director atau saya singkat dengan AAD. Nah, AAD ini gimana Pak syaratnya? Mau jadi AAD simple. Omset Anda setahun, 1 tahun bukan 1 bulan, diri Anda jualan pribadi, Anda sendiri cari klien, dan Anda bangun tim, ya, tim Anda juga dapat klien, total Anda dan tim itu 400, bukan Anda sendirian. Dan kualifikasi tim minimal Anda punya total tim itu 4 agen dengan masing-masing 1 polis. Ya, jadi kalau Anda punya 4 agen yang masing-masing jualan 1 polis, Anda dan tim Anda totalnya omsetnya 400 juta, beli premi nasabah 400 juta, Anda bisa promosi menjadi AAD. Sangat sederhana sekali Bapak Ibu, ya, gampang sekali. Oke. Apa luar biasanya jadi AAD? Kalau Anda jadi AAD, Anda selain dapat komisi yang tadi saya sebutkan, Anda plus dapat lagi namanya off riding. Jadi apa yang saya sebutkan tadi yang komisi 100,5% itu tetap Anda berhak dapatkan, ditambah lagi off riding. Nah, off riding ini apa? Off riding ini adalah komisi yang Anda dapatkan kalau tim Anda yang jualan. Ya, tim Anda yang jualan. Oke, contoh misalkan Anda punya 1 agen, Anda pinterin ya, dia bisa mampu jual. Sekali dia jualan, Anda dapat 13,5% tahun pertama, 9% tahun kedua, total 22,5%. Pertanyaannya, Pak, boleh berapa agen saya miliki? Terserah. Mau punya 5, 10, 20, 40, 100, terserah. Yang jelas semakin banyak agen Anda, logikanya, maka omset yang bisa Anda dapatkan juga semakin banyak. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jadi di sini banyak anak, banyak rezeki, itu berlaku. Oke. Nah, tidak berhenti jadi AAD. AAD masih bisa promosi lagi jadi agency director. Jadi seperti saya ya. Jadi saya ini agency director Bapak Ibu. Nah, syaratnya apa? Dari AAD menjadi agency director atau saya singkat AD. Tim 1,2 miliar. Nah, di sini tidak ada lagi personal selling. Tim ya. Nah, 1,2 miliar. Oke, jadi kerja keroyokan 1,2 miliarnya Bapak Ibu. Di mana yang disebut dengan tim di sini punya 6 agen masing-masing 1 polis Bapak Ibu. Oke, mencapai kualifikasi ini Anda bisa promosi menjadi seorang agency director. Apa yang didapatkan seorang agency director? Yang pertama, Anda dapat off riding dari agen yang langsung Anda rekrut seperti tadi. Totalnya tahun pertama 21, tahun kedua 12, 33%. Jadi meningkat. Kalau tadi cuma 22,5%, sekarang jadi 33%. Bahkan kalau Anda punya seorang AD di tim Anda
AAD beserta timnya jualan, totalnya semua jualan, Anda dapat 10,5% Bapak Ibu. Ya, jadi memang secara persentase mengecil, tapi kuantitinya akan semakin besar. Setuju ya Bapak Ibu ya? Anda bayangkan ya, off-roading inilah yang membuat income kita menjadi besar. Oke, Pak, kesimpulannya apa? Kesimpulannya simple. Di Prudential ini, Anda cuma fokus dari agen jadi AAD, kemudian jadi AD, that's it, selesai. Ya, hanya 2-3 jenjang aja, agen, AAD, AD, selesai. Nah, simple. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa dapat passive income dari Prudential? Caranya adalah Anda bangun tim dan bantu tim Anda juga jadi seperti Anda. Promosi jadi AD. Semua orang kepengen jadi AD. Kenapa? Karena jadi AD income-nya gede. Nanti saya tunjukin seberapa gede sih Pak. Nah, ketika Anda bisa bantu, nah saya gunakan istilah bantu. Ya, saya tidak menggunakan istilah memanfaatkan Bapak Ibu ya. Membantu. Oke, membantu mereka jadi AD. Banyak AD yang Anda hasilkan, maka Anda mulai mendapatkan namanya passive income. Coba Anda bayangkan ya, AD itu bahkan agent baru. AD itu orang yang sudah punya pengalaman, punya kapasitas, punya kepentingan membangun bisnisnya. Ya, semua orang pengen income gede. Nah, kalau Anda bisa menghasilkan AD, ada di situ ada AD1, saya gunakan AD1 itu AD di generasi yang pertama, Anda dapat 6 plus 4, artinya 10%. AD Anda menghasilkan AD2, Anda dapat lagi 10%. AD2 menghasilkan AD3, Anda dapat lagi 10%. Dan seterusnya sampai AD6. Ya, 10, 10, 10, 10, 10, 3%. Dari apa Pak? Dari total omset grup mereka. Bayangkan Bapak Ibu, itu gede banget. Nah, semakin banyak AD yang Anda hasilkan, maka income Anda akan semakin bersifat pasif. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekarang ini banyak sekali profesional, banyak sekali dokter, pengacara, ya, pengusaha, manajer. Mereka mungkin secara income nggak kurang, tapi kenapa mereka mau join di Prudential? Karena mereka kepingin menikmati namanya passive income. Ini yang mereka sulit dapatkan di pekerjaan mereka saat ini. Ya, nah di Prudential mereka melihat ada satu potensi untuk mendapatkan passive income. Ya, Pak mampu nggak sih Pak saya jadi AD, menghasilkan AD1, AD2? Jangan lupa, tugas Anda sebetulnya kalau kita lihat di sini, AD6 itu adalah hasil bimbingan dari AD5. AD5 adalah hasil rekrutan dari AD4 dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang betul-betul Anda bantu itu hanya AD1. 2, 3, 4, 5, 6 itu akan bergulir dengan sendirinya Bapak Ibu. Jadi di tim saya sendiri sudah beberapa ada banyak sekian AD yang sebetulnya saya tidak pernah merekrut mereka. Ya, tetapi mereka tetap kita bekerja sama dan menghasilkan passive income. Ini yang luar biasa. Oke. Pak, bagaimana potensi income-nya? Nah, di sini saya akan tunjukkan bisnis plan. Apa sih bisnis plan ini? Proyeksi bagaimana pertumbuhan bisnis Anda. Ini penting. Ya, jadi kalau Anda mau bisnis apapun harus ada bisnis plan. Kalau enggak, Anda akan banyak menemui kesulitan. Ya. Oke, saya tunjukin bisnis plan ini supaya Anda bisa menakar, mengukur potensinya. Kalau Anda jadi agent di tahun pertama dengan cara kerja yang santai. Saya bukan ngomong cara kerja keras, kerjanya santai. Ya, prestasi biasa-biasa saja, nggak ada yang heboh, Anda dapat income 7 juta per bulan. Itu dari kegiatan penjualan, selling saja. Pak, 7 juta itu besar atau kecil? Ya tergantung sih. Setiap orang beda-beda ya. Ada yang menganggap 7 juta itu besar, ada yang menganggap 7 juta itu kecil. Oke? Tapi nggak penting, mau besar kecil nggak penting. Karena sebetulnya ini bukan yang menjadi tujuan utama kita, join di Prudential. Karena di luar sana juga banyak peluang yang bisa kasih income 7 juta. Oke? Nah, ingat, setelah Anda jadi agent, kalau Anda ikuti cara saya, Anda pakai strategi dari saya, nanti Anda bisa di tahun kedua promosi menjadi AAD. Ya. Nah, sebagai AAD, fokus Anda adalah membangun tim, bangun jaringan. Di situ Anda bisa dapat income 30 juta per bulan. Wow. Anda lihat lompatannya dari 7 menjadi 30. Ya, berapa persen itu? Kemudian Anda akan promosi lagi menjadi AD kalau pakai cara saya. Pak, boleh nggak tahu caranya? Boleh. Nanti kalau Anda join, kita kasih tahu caranya. Ya. Nah, Anda jadi AD, tim Anda makin besar dan di sini income Anda 60 juta per bulan. Ya.
Nah, apa berhenti di sini? No, kita bantu AAD kita jadi AD seperti kita. Di saat itu Anda jadi AD1. Tim Anda makin besar, potensi penghasilan Anda mencapai 85 juta per bulan. Apa berhenti di sini juga? No. Ya, Anda mulai menghasilkan AD2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini income Anda sudah tembus di atas 100 juta per bulan. Ya. Jadi Bapak Ibu, apa bisnis plan-nya? Apa planningnya? Apa rencananya? 5 tahun dari sekarang, Anda dapat income 100 juta per bulan. Ini penawaran kita. Penawaran kerjasama kita. Ya, 5 tahun dari sekarang, Anda dapat income 100 juta per bulan. Oke? Nah, untuk bisa melihat apakah penawaran ini menarik atau tidak, Bapak Ibu, ya tentunya Anda ukur aja. Tinggal Anda tanya sama diri Anda, hari ini kalau Anda bekerja di tempat Anda, bisa nggak 5 tahun lagi income 100 juta? Oke? Kalau hari ini mungkin Anda sudah punya income 100 juta, mungkin pertanyaannya adalah, bisa nggak income 100 juta tambah lagi 100 juta jadi 200 juta dalam waktu 5 tahun? Kalau nggak bisa, ini ada peluangnya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini saya kasih satu peluang, bukan cari income receh, bukan cari income 7, 5, 10. Tapi saya tawarkan adalah sebuah peluang bisnis yang income-nya 100 juta per bulan. Ya. Oke, apalagi Pak yang kita dapatkan? Tentunya kalau Anda di sini berprestasi, Anda dapat namanya penghargaan, reward ya. Kalau Anda lihat rewardnya, wah kok identik kayak jalan-jalan ke luar negeri Pak ya. Ada London, Seoul, Edinburgh, Bali. Yes, betul. Kalau Anda berprestasi, kita kasih reward dan reward kita macam-macam. Tapi salah satu yang reward penting di tempat kita itu adalah jalan-jalan ke luar negeri. Contoh misalkan ke London, ya, ke Seoul dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu mungkin di antara Anda ada yang pernah ke luar negeri ya, dan Anda mungkin berkata, Pak kalau ke luar negeri saya juga mampu. Betul, setuju. Nah tentunya Anda mampu. Tapi yang mau saya sampaikan begini, di Prudential jalan-jalan ke luar negerinya beda Bapak Ibu ya. Prudential kalau memberikan reward jalan-jalan ke luar negeri itu semua serba bintang 5. Serius. Saya pernah suatu saat saya jalan-jalan ke kota Moskow. Nah, ya, kota Moskow, ibu kotanya Rusia. Bapak Ibu, saya dikasih sebuah tempat penginapan hotel gitu tentunya ya, bukan losmen, hotel bintang 5. Terus di situ ada satu plakat ya. Tulisannya begini, VVIP guest. Wah, VVIP guest berarti tamu-tamu VVIP. Ada muncul George Bush. Wah, ini mantan presiden Amerika, nginep di hotel itu, Bapak Ibu. Julian Robert. Kita tahu Julian Robert selebriti dari Hollywood. Ya, macam-macam. Dan terakhir Megawati Soekarno Putri. Presiden RI pernah nginep di hotel itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada satu hotel bolak-balik ditidurin sama orang-orang penting, itu pasti hotelnya mewah banget, betul nggak? Nah, itu hotel yang diberi oleh Prudential ke kita. Oke, seperti jadi bukan cari hotel budget Bapak Ibu ya. Prudential kasih kita bukan hotel murah tapi hotel VVIP. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain. Nanti di lain kesempatan saya akan cerita. Ya, nah mungkin di antara Anda yang belum pernah keluar negeri, kepengen keluar negeri, ya mungkin Anda seperti saya juga nggak pernah keluar negeri. Anda bisa join di sini dan jangan-jangan tahun depan Anda sudah ke London bersama saya. Oke, nah lanjut Pak. Kalau lihat income-nya menarik, menggiurkan, reward-nya juga sangat fantastis. Tapi sekali lagi saya nggak punya pengalaman. Apakah saya bisa sukses di Prudential? Ya, apakah saya bisa Pak mampu? Don't worry, jangan khawatir. Kenapa? Karena di Prudential Anda nggak sendirian. Begitu Anda join, Anda akan disupport oleh Prudential sebagai perusahaan asuransinya. Yang kedua, Anda akan disupport oleh agensi. Kalau Anda lihat logo di sebelah kanan bawah, Harvest Agency akan dukung Anda. Kemudian Anda didukung juga, disupport oleh leader. Leader itu ibaratnya mentor. Jadi ada 3 pihak yang akan mensupport Anda untuk sukses. Nah, ini yang membedakan kalau Anda bisnis konvensional. Di konvensional nggak ada yang support Bapak Ibu. Ya, mungkin ada tapi nggak mudah untuk mencari supporter. Oke? Nah, kita lihat bentuk supportnya apa. Misalkan di Prudential. Di Prudential Anda nggak usah capek-capek bikin produk. Ya, banyak orang pusing mau bisnis mikirin produknya apa yang mau dijual ya. Terus saya mau kalau misalkan jual makanan, menunya apa, resepnya bagaimana. Anda create satu produk. Di Prudential Anda nggak usah mikirin itu. Produk sudah ada dan pasti bagus. Oke. Anda disupport oleh teknologi. Oke. Hari ini wah semua udah zamannya semua serba sosmed dan sebagainya. Sistem yang memungkinkan Anda menikmati namanya passive income, training.
Oke, nah saya kasih satu cuplikan ya video, di mana video ini adalah video testimoni terhadap salah satu produk kita, yaitu produk asuransi kesehatan yang namanya PPH Plus. Ini produk bagus banget Bapak Ibu, karena hebatnya dari produk ini akan membayar semua nilai tagihan rumah sakit. Oke, tidak ada lagi dibatas-batasin obat sekian, operasi sekian, enggak. Berapapun akan dibayarkan. Nah, ini ada testimoni orang yang survivor COVID. Kebetulan yang testimoninya adalah seorang nasabah dari Prudential dan sekaligus juga seorang agen. Ya, Anda simak baik-baik. Kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter. Sorry, ternyata suaranya nggak terdengar ya. Saya tadi belum connect ke audio. Saya ulangi Bapak Ibu ya, saya ulangi. Saya minta maaf, saya ulangi. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah, Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata. Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, tadi Anda sudah lihat bagaimana testimoninya ya. Semuanya udah di cover dan dia memutuskan untuk berobat di rumah sakit swasta, bukan rumah sakit rujukan pemerintah, untuk mendapatkan pengobatannya optimal. Baik Bapak Ibu, nah lanjutkan Bapak Ibu, kalau misalkan Anda ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk ketik pertanyaan Anda di menu Q&A ya, di layar Anda, handphone Anda, di gadget Anda, di bagian bawah ada Q&A, Anda klik, Anda ketik aja pertanyaannya. Ya, saran saya Anda tanya kalau ada keraguan, ada pertanyaan, jangan disimpan sendiri Bapak Ibu ya. Takutnya nanti malah Anda kalau nggak ada pertanyaan nggak ditahan, nanti malah membuat Anda salah ambil keputusan ya. Oke, next. Prudential kasih support apa? Teknologi. Tadi udah saya singgung. Teknologinya apa? Misalkan kita sebagai agen Bapak Ibu ya, kita dapat teknologi support dalam bentuk aplikasi namanya Proofforce. Ini luar biasa sekali. Zaman saya dulu beberapa tahun yang lalu kalau jual polis Bapak Ibu, kita harus bawa formulir. Ya, nasabah mau mengajukan aplikasi asuransi, ngisi formulir, kemudian dikirim ke Jakarta, butuh waktu paling enggak seminggu untuk di-approve. Tapi sekarang Bapak Ibu, dengan teknologi Proofforce, kita hanya dalam hitungan menit, polis udah langsung kelar. Ya, belum sempat pamit dari rumah nasabah, polis udah jadi Bapak Ibu, udah di-approve sama Prudential. Nah, dengan percepatan teknologi, dengan adanya teknologi kita mengalami percepatan bisnis, ya, sehingga bisnis kita jadi lebih cepat Bapak Ibu. Oke, yang di sebelah kiri Anda lihat ada aplikasi Pulse. Di situ adalah aplikasi buat nasabah. Nasabah bisa pantau bagaimana polisnya, bagaimana kalau dia mau ajukan klaim juga bisa melalui aplikasi Pulse. Bahkan di sini kita ada sediakan fasilitas konsultasi dokter gratis Bapak Ibu ya.
di aplikasi Pulse ini. Kemudian, apalagi Harvest Agency. Tadi udah saya singgung bahwa Harvest Agency memberikan support. Apa sih Pak fungsinya Harvest Agency ini? Apa sih fungsinya agency ini? Begini Bapak Ibu, untuk lebih gampangnya, bayangkan Harvest Agency itu seperti sebuah sekolah bisnis. Ya, sekolah bisnis, Anda belajar bisnis di Harvest. Ini sekolahnya. Nah, kalau di luar sana kan sekolah bayar uang sekolah, ya, bayar uang kuliah. Ya, anggap aja kalau Anda ambil S2 gitu ya di Harvest. Di sini Anda nggak perlu bayar, malah Anda dibayarin. Nah, luar biasa kan? Jadi anggap Anda sekolah bisnis, tapi dibayarin sama Harvest Agency. Dibayarin dari mana? Ya dari Prudential lah tentunya. Hasil dari Prudential. Jadi begitu Anda join di Prudential, di bisnis ini, Harvest Agency akan memberikan dukungan dalam bentuk training-training yang lengkap. Selama pandemi ini semua training kita melalui online, melalui Zoom, ya. Anda bisa lihat di sana ada training fast start, ada mapping class, ada Monday motivation, ada leader class, ada millennial business club, ada morning coffee, macam-macam Bapak Ibu, dan masih banyak lagi. Dan hampir rata-rata pelatihan-pelatihan kita ini gratis. Ya, gratis. Jadi saya yakin kalau Anda ikuti pelatihan-pelatihan kami, pasti Anda bisa. Pasti Anda mampu menjalankan bisnis ini, meskipun Anda nggak punya pengalaman. Bahkan yang ketiga, Anda akan didukung oleh leader, disupport, dan leader ini fungsinya sebagai mentor. Bapak Ibu, Anda mau sukses di bidang apapun, ya sebagai pengusaha, sebagai seorang atlet, sebagai seorang seniman, butuh seorang guru, butuh seorang pembimbing, butuh seorang mentor. Nah, masalahnya untuk mencari seorang mentor itu bukan perkara yang mudah. Nggak semua orang mau bersedia jadi mentor Anda. Betul kan Bapak Ibu? Nah, satu kelebihannya di bisnis Prudential adalah setiap Anda pasti punya mentor. Pasti. Dan Anda akan dibimbing, Anda akan dikasih tahu bagaimana caranya bisa sukses. Anda akan konsultasi gratis, nggak perlu bayar. Anda hanya perlu bayar dengan komitmen dan keseriusan Anda menjalankan bisnis Prudential. Nah, dengan ada dukungan dari Prudential, ada dukungan dari Harvest Agency, dan dari leader Anda sebagai mentor, saya yakin apapun background Anda bisa berhasil. Oke? Nah, Pak, langkah berikutnya bagaimana? Kalau saya mau join, apa yang harus saya lakukan? Simple, Anda cukup download aplikasi Proofforce di Play Store atau di App Store, kemudian isi aplikasi agen, ya, formulir jadi agen. Nah, cara detailnya bisa tanya sama orang yang mengundang Anda, yang kasih link untuk ikut acara hari ini, ya. Dan segera ikut training, ya, segera ikut training. Training yang terdekat untuk Anda bagi para agent baru, ya, training dasar namanya Fast Start itu diadakan tanggal 23 sampai 26 Maret minggu depan, Selasa sampai Jumat. Dan training ini Bapak Ibu, ya, ada 4 malam, masing-masing hanya durasinya 1,5 jam lah sampai 2 jam maksimal. Di sini Anda akan belajar banyak topik tentang apa itu asuransi, Anda akan belajar tentang asuransi kesehatan, Anda akan belajar macam-macam, ya, banyak sekali yang bisa Anda pelajari. Dan kabar baiknya ini semua gratis, ya, gratis. Oke, saya nggak akan memperpanjang lagi, ya. Apa yang mau saya sampaikan udah saya sampaikan semua. Gimana Pak? Apa saya harus join atau tidak? Terserah Anda. Oke? Tapi kalau saya jadi Anda, saya akan join Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu, untuk join di Prudential nggak ada resiko. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, apa saya bisa berhasil atau tidak? Saya nggak tahu. Ya, Anda bisa berhasil atau tidak kalau Anda tidak pernah mencoba. Dan kabar baiknya mencoba tidak perlu bayar apapun di Prudential. Jadi di sini Bapak Ibu, saya ajak Anda untuk join sekarang, ya, now, no opportunity waste. Nggak ada kesempatan yang terlewatkan. Artinya belum tentu ada kesempatan yang kedua kali. Ya, mumpung Anda masih sehat, mumpung Anda masih mampu menjalankan bisnis, join di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya yakin bahwa Anda mungkin sudah banyak doa selama ini, minta petunjuk sama Tuhan, minta Tuhan bukakan jalan, ya kan? Pekerjaan apa, rezeki apa, ya kan? Nah, bisa jadi bahwa hari ini, acara hari ini adalah jawaban dari doa Anda selama ini, ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin di bayangan kita adalah, oh, kalau jawaban doa itu tiba-tiba kita berharap naik gaji, kita berharap mungkin
dapat warisan begitu, dapat bonus. Nah, tapi bisa jadi bahwa peluang prudensial itu jawaban dari doa Anda. Oke? Baik, saya kasih kesempatan buat Anda untuk bertanya ya. Saya kasih waktu, Anda mau ketik boleh, silakan. Saya tunggu. Ya. Di antara Anda punya pertanyaan, silakan. Nampaknya nggak ada pertanyaan. Baik, kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada pertanyaan atau masih malu-malu bertanya, nah ini kalau misalkan Anda ada pertanyaan setelah ikut acara ini, pesan saya satu, jangan tanya sama tetangga kiri kanan, jangan tanya sama teman Anda, jangan tanya sama keluarga Anda tentang bisnis ini. Ya, tapi tanya sama orang yang mengundang Anda. Kenapa? Karena mereka yang lebih paham tentang bisnis ini. Oke? Nah, itu pesan saya. Terima kasih untuk waktu yang sudah Anda luangkan ikuti acara ini. Sukses buat Anda semua. Selamat malam.